Sedunia hanya satu orang yang pernah melihat surga dan neraka. Kalau Nabi Adam memang diciptakan di surga, tapi Nabi Adam belum pernah lihat neraka. Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan surga dan neraka. Ingin tahu ceritanya? Simak ya baik-baik, biar kalian tahu, biar kalian merasa takut sama Allah. Pada malam hari Nabi sedang tidur, setengah 3 malam atau jam 2-an, kalau bahasanya hampir subuh. Nabi disamper, ada yang nyamperin malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membangunkan Nabi. Ya Rasulullah, ada tugas besar, malam ini harus berangkat. Kemana? Ke Masjidil Aqsa, Yerusalem, yang kemarin-kemarin digembur sama Israel tuh, Yerusalem. Nah, kata Nabi, jauh Pak, ini Masjidil Haram Makkah, kita harus berangkat ke sana, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, ke Yerusalem. Jaraknya antara Bandung Surabaya, naik apa? Jauh. Orang naik kuda pun belum tentu sampai seminggu. Lah dulu belum ada kereta, belum ada pesawat. Kata malaikat Jibril, tenang ya Rasulullah, saya sudah menyiapkan kendaraan untuk berangkat. Dilihatnya ada kendaraan namanya buraq, ya. Kalau digambarkan oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab, ya, keledai, kayak keledai. Cuma leher ke atas itu manusia, seperti manusia. Silakan dasar. Baiklah, aku berwudu dulu sebentar. Berwudu, terus sholat 2 rakaat di situ, lalu berangkat sama malaikat Jibril. Kenapa? Hah? Kenapa? Nah gitu aja Kak. Serius? Ini tuh kenapa ya? Pakai mic aja kaget, apalagi bakar petasan. Kalian suka bakar petasan kan? Kenapa tadi bakar petasan suka gitu. Kalau pakai mic jadi kaget. Ya. Tentu ingin Pak Aris. Ya, berangkatlah bro. Sampai langsung. Nabi Muhammad terheran-heran. Ya malaikat Jibril sampai Rasulullah. Sampai. Enggak berapa menit, berapa detik pun. Mungkin 3 atau 4 detik sampai. Bandung Surabaya. Kalau naik kapal juga 2 jam. Ini berapa detik sampai. Naik keledai namanya buraq. Siapa yang ciptakan? Siapa yang ciptakan? Kalau kalian bertanya, loh kalau bisa, bisa. Allah jangan bikin keledai yang lompatnya tarik, bikin petir juga Allah. Mampu. Tahu petir? Jangan ngobrol, nanti sudah ke depan sama Bapak. Yang ngobrol sudah ke depan, ceritakan lagi. Ya, petir men. Lihat makhluk yang tidak terlihat juga, menciptakan makhluk yang tidak terlihat pun Allah bisa. Kayak siapa? Jin, malaikat. Kentut saja tidak terlihat, Allah ciptakan. Angin kan, betul tidak? Apalagi keledai yang larinya cepat. Nah, sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Tapi sebelum 2 rakaat sholat, Nabi bertemu para nabi yang lainnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Tidak semuanya nabi, tapi sebagian dari para nabi menyambut kedatangan Rasulullah. Terus padahal ada bapaknya manusia, waliullah Nabi Ibrahim, bapaknya nabi juga, Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ibrahim
mempersilahkan Nabi Muhammad mimpin sholat 2 rakaat. Artinya suruh jadi imam. Sedangkan di belakangnya orang-orang besar, Nabi Nuh, Nabi Musa. Silakan ya Rasulullah. Jadi pemimpin dunia itu Nabi Muhammad SAW, sampai para nabi terdahulunya mempersilahkan untuk memimpin 2 rakaat sholat. Terjadinya berjamaah di situ. Terjadinya sholat berjamaah pertama kalinya di situ. Nabi memimpin langsung sholat 2 rakaat sebelum dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini namanya Isra. Apa? Isra. Sekali lagi, perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra. Nanti kalau ditanya sama Kulsum atau Boyani, apakah Isra itu? Jawab, perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya kurang lebih 600 kilo. Bandung, Surabaya, Persib, Persibaya, ya Piking, Bo, ini jauh, ya. Nah, setelah memimpin 2 rakaat sholat, para nabi yang lainnya mempersilahkan, ya Rasulullah, engkau siap diberangkatkan oleh Allah. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi menembus 7 lapis langit, menembus 4 alam, ya, 4 alam. Alam nasut, ya, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi diperlihatkan. Tetapi di langit pertama malaikat Arsy menstop perjalanan Nabi dengan malaikat Jibril, itu didamping sama malaikat Jibril. Kata malaikat Arsy, ya Jibril, siapa ini? Jangan mentang-mentang kau Jibril, terus semena-mena kau masukkan manusia ke dalam. Saya penjaga pintu langit, harus bertanggung jawab nanti kepada Allah. Jelaskan siapa ini? Tidak tahu malaikat Arsy ini, kata malaikat Jibril. Santuy men, santuy. Ini yang saya bawa kekasih Allah. Ini namanya Nabi Muhammad SAW, dia seorang Rasul Allah. Malu malaikat penjaga Arsy. Astagfirullahaladzim, ya Allah, silakan dibuka pintunya, gitu. Salam Rasulullah, maafkan saya. Nah, iya kata Rasulullah, hebat ya. Malaikat sampai begini nunduk kepada Rasulullah, bukan menyembah tapi menghormati. Hebat. Sampai tembus langit pertama Rasulullah diperlihatkan. Ya, sampai banyak kejadian di situ. Rasulullah melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Ya, singkat cerita masuk tembus langit 2, 3, 4, 5, 6, 7, barulah Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah bertemu dengan Sang Maharaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang matanya terbelalak bisa melihat Allah dan telinganya bisa mendengar suara Allah, hanyalah Nabi Muhammad SAW. Hebatnya, hebat nggak? Kalau Lukman dipanggil oleh Pak Jokowi, bertemu sama Pak Jokowi, lihat Pak Jokowi langsung salaman, langsung mendengar suaranya langsung. Hebat nggak? Hebat. Tidak jarang orang yang bertemu dengan Pak Jokowi, presiden kita sering lihat di TV gitu ya. Nah, ini langsung bertemu Allah, melihat mata, mendengar suaranya. Nah, ketika masuk Nabi mengatakan at-tahiyyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Lalu Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Selamat sejahtera, hei nabiku,
Hei Nabi Allah, silakan masuk kau dalam keselamatan. Gitu. Tidak ada kelas 1. Mana kelas 1? Ada kelas 1? Oh, ada kelas 1, sok atuh. Ya. Pengesahannya. Mana sami-sami Bu? Ya. Begitu. Nah, ngobrol sama Allah. Ya. Nabi ketika diucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, Nabi menjawab pula assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Apa bacaan itu? Bacaan apa? Tahiyat. Pintar adik deh. Pintar. Ya, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Boleh pakai wa barakatuh. Boleh juga tidak. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Selamat juga bagi engkau, bagi semua ibadillah sholihin, itu adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Langsung kata Allah, "Hei Nabi, innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa dzikri." Ada ayat Allah, ayat Quran, kan sebagian ayat Quran sepenuhnya diturunkan melalui malaikat Jibril. Jadi perantaranya malaikat Jibril. Ada yang dihembuskan oleh malaikat Jibril, ada yang dituturkan, ya, ada yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Tetapi ada ayat-ayat Allah yang langsung Allah mengucapkannya, diterima oleh Nabi. Surat Toha ayat 19, ayat 14. Innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni wala dzikri. Ya, itu kata Allah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Kata Allah. Oh, Nabi langsung ngomong, subhanallah, aku baru lihat Allah langsung. Ya, inilah Allah dengan singgasana yang besar. Subhanallah, murid ini bapak. Ya. Kata Allah, ya Nabi, lihatlah sebelah kanan kau. Nabi melihat sebelah kanan. Subhanallah, apa ya Allah ini? Indah begini, meninggalkan. Jika nanti rauskan, kata Allah, itulah surga. Kalau kalian lihat, pernah naik ke bukit, pernah naik ke bukit. Kalau belum pernah, minta bubusuk angkar ke bukit. Ya, jalan-jalan jeung Bunda Yani. Yuk Bu Yani jalan-jalan pada tapak tazabur alam ke bukit main. Terus melihat dari bukit, lihat pedesaan. Pernah lihat ya? Atau pernah lihat di TV, lihat orang naik ke bukit terus lihat pedesaan di bawahnya? Pernah? Indah sekali ya. Kalau kalian naik juga, lihat ini, lihat surga, bertahap surga antum, surga Firdaus, surga Darussalam. Oh, berumah-umah indah. Bahasanya bukan gedung tapi istana. Satu orang penghuni surga siap istana akan disediakan, bukan gedung, istana. Katanya sih, wallahu a'lam, kata Nabi, bukan kata Bapak ya. Nih dindingnya dilapisi emas dan mutiara, intan permata, tempat tidur juga dari intan permata. Jadi kaya-kaya di surga, makanannya enak-enak ya. Nah, Nabi terpesona, subhanallah, ya Allah, apa ini surga? Itu yang saya janjikan nanti buat kau, buat umat-umat dan para nabi dan para siddiqin, para syuhada, para sholihin, siap diam di tempat ini, surga al-jannah. Tapi Nabi lihat sebelah kiri, Nabi nggak mau lihat. Apa itu ya Allah? Itu neraka. Kamu lihat neraka? Tidak mau. Kenapa? Tidak kuat. Nangis nanti. Ini tempat apa ini ya Allah? Ini sehina-hinanya makhluk yang aku ciptakan adalah neraka. Tempat umat-umat dan bangsa-bangsa sebelum kau yang durhaka kepadaku, yang tidak mau beribadah kepadaku.
sekali masuk kosong. Lihat ya sini, yang di belakang mau suruh ke depan sama bapak, sok lihatnya sini, biarin atau baru lihat kucing kamu, hah? Biarin ya, mending lihat bapak daripada lihat kucing. Ya, lihat bapak mah pahala, lihat kucing ngapain? Ya, nah kata Allah ini surga, ini neraka. Aduh, kalau tidak mau melihat. Nah ini saya jelaskan ya, surga ini dididihkan 3000 tahun. Setahun berwarna merah, setahun kemudian berwarna putih, setahun kemudian berwarna hitam, tidak terlihat apinya. Tapi sekali masuk orang teriak minta ampun. Ya, tempat orang-orang durhaka. Sampaikan kepada umatmu dan kau saksinya. Jadi Nabi saksi bagi Allah, maka benar ya yang dikatakan di Al-Qur'an ya, surat Al-Fat, Allah mengutarakan menyiratnya ya, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya aku ciptakan kamu Rasulullah untuk jadi syahidan, saksi bagiku. Sampaikan aku punya surga, aku punya neraka, sampaikan kepada umatmu. Jika umatmu tidak percaya akan adanya surga dan neraka, maka dia tidak beriman terhadap hari akhir, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah gitu. Jadi ada tugas Nabi menyampaikan bahwa Allah memiliki surga dan neraka. Aku saksinya, kata Nabi. Nah setelah itu ngobrol terus, akhirnya Nabi diberi oleh-oleh, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. 50 waktu. Nabi berangkat pulang, tapi di langit pertama dicegat oleh malaikat Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, apa yang katakan Allah? Ya begitulah. Terus aku disuruh melaksanakan sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam dengan umatku. Kata Nabi Ibrahim, negosiasi lagi, umatku tidak akan sanggup sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Oh gitu ya, negosiasi lagi, naik lagi ke atas. Ya Allah, mohon izin, mohon, umatku tidak akan sanggup 50 waktu dalam sehari semalam. Kurangan 5 kata Allah, jadi 45 gitu. Baiklah, turun lagi, tanya lagi oleh Nabi Daud. Ya, ya Rasulullah, berapa? 45. Tetap nggak akan kuat. Negosiasi sampai di 9 kali negosiasi terakhir oleh Nabi Musa. Ya Rasulullah, berapa? 10. Nggak akan kuat. Nego lagi, kurangan lagi gitu. Nego, barulah dikurangan 5. 10 kurangi 5 berapa? Tinggal 5. Terus kembali lagi kata Nabi Musa, berapa jadi? 5 waktu. Tetap nggak akan kuat. Aku sudah malu, kata Nabi itu pulang balik udah 9 kali. 5 kali 9 berapa? 5 kali 9 berapa? 45 tuh. Dari 50 kurangi 45 jadi 5 waktu. Udahlah aku terima, kata Nabi. Ya sudah, tapi sok cirian, umatmu tidak akan ada yang sanggup. Nah aku bukti kan, kalian juga jarang sholat 5 waktu ya. Nah itu bukti bahwa umatnya, kita kan umat Nabi masih jarang yang mau sholat 5 waktu. Itu bukti Nabi Musa benar, umatmu tidak akan ada yang sanggup tetap sholat 5 waktu. Kita juga suka lehat ya, sholat 5 waktu. Itu dia udah dapat ngurangi. Apalagi kalau 50 waktu dalam satu hari satu malam. Ya 5 waktu saja kita keberatan. Salah sholat geningannya buktinya, paham? Oh ngakulah kelihatan tangannya baru dulu antara sholatnya. Nah tuh kan diusapan bermasak. Nah begitu nih ya. Akhirnya Nabi terima turun. Nah bisa turun sampailah ke Masjidil Aqsa, sholat lagi 2 rakaat, langsung kembali lagi ke Masjidil Haram dalam sekejap. Berangkat setengah 3 malam sampai kembali hampir jam 3 kurang. Berarti kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Sampai Nabi sampai ke rumah, terus masuk ke masjid, ada sahabat di situ dan para umat-umat yang lain disampaikan, para sahabat dan umat-umatku, aku tadi diberangkatkan oleh Allah. Ya,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus di Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi aku mendapatkan oleh-oleh. Hah? Calangat babe. Karena tidak percaya. Saya juga senang dagang ke Masjidil Aqsa bawa onta 2 bulan sampai ini kok berapa menit gitu. Jadi disitulah Nabi berat, sebetulnya Nabi menyampaikan berat, pasti ada yang tidak percaya. Sudah berhenti pasti ada yang tidak percaya. Sampai ada yang murtad di situ. Wah, Nabi gila ini. Masa berangkat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 10 menit. Saya juga kalau jualan ke Masjidil Aqsa 2 bulan sampai ini nggak ada. Ini Nabi ngimpi ini. Udahlah, keluar saya jadi agama Islam. Nah, ada yang keluar juga. Ada yang murtad. Tapi para sahabat ada yang begini. Hei, siapa yang ngucap itu? Siapa? Umar bin Khattab. Saya dan Abu Bakar yakin hari ini malam ini Nabi diberangkatkan Allah. Siapa yang tidak percaya? Aku pengang. Gitu. Jadi duduk lagi. Siapa yang tidak percaya? Saya yang percaya kejadian itu. Nabi nangis di situ. Jadi apa? Jadi pasnya di situ. Nangis. Ya. Nah, kalau perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha pada malam hari itu namanya Mi'raj. Apa? Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu kejadiannya nyata, asli, tidak direka-reka, tidak bohong, tidak fiktif. Ini kejadian. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari itu Isra. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu begitu. Paham? Gitu. Nah, disampaikanlah pada para sahabat. Sampai para sahabat Nabi tidak ada, sudah wafat, sampaikan lagi kepada para ulama tabi'in. Ulama sampai lagi kepada bapak sampaikan sama kalian. Kenapa? Al-ulama warasatun anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, warisan ilmu. Nih, tinggal kalian pepatahnya, percaya tidak ada surga dan neraka? Siap. Surga tempatnya orang yang saleh dan neraka tempatnya orang-orang yang buruk apa? Buruk kelakuan. Boleh Bapak cerita lagi satu lagi? Tahu kalian si Junet, cerita si Junet pernah dengar nggak? Pernah dengar cerita si Junet? Cung yang pernah dengar cerita si Junet? Si Junet pernah dengar? Pernah ya? Di mana? Di YouTube? Sekarang cerita si Junetnya versi Bapak.